Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Natalia Lestari dari kelas 11 4 absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa kekuasaan VOC di Indonesia sampai politik etis. Masa kekuasaan VOC di Indonesia atau POC dikenal sebagai kongsi dagang atau perusahaan perdagangan Belanda di Indonesia. Hal yang melatar belakangi POC yaitu para pedagang Belanda datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk meraih keuntungan yang melimpah. Pada masa itu, Belanda sedang perang melawan bangsa Portugis dan Spanyol. Pemerintah Belanda akhirnya ingin menyatukan para pedagang Belanda dalam satu kongsi dagang atau perdagangan. Pemerintah Belanda juga yakin hal ini akan ampuh untuk kekuatan militer dan ekonomi bangsanya. Atas praksara Prince Maurits, POC pun resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. Tujuan utama didirikannya VOC yaitu menghindari persaingan atau perdagangan Belanda, menghindari persaingan dengan bangsa Eropa lainnya, dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Selain itu juga VOC memiliki hak oktroy atau hak istimewa, yaitu hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang sendiri, hak memerintah negara yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, dan juga hak memonopoli perdagangan rempah. Dan akhirnya pada tahun 1749, tepatnya pada tanggal 24 Maret 1749, POC pun mengalami keruntuhan akibat menjadi korupsi. Materi berikutnya yaitu tentang kekuasaan Republik Batav di Indonesia. Pada tahun 1795, Prancis menyerbu Belanda. Muncullah kaum patriot dari Prancis yang membuat Raja William V melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai Prancis. Prancis kemudian membuat pemerintah bernama Republik Batav yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Pemerintahan Indonesia pun di bawah kekuasaan Batav. Raja William V kemudian menyampaikan surat Kew yang berisi pemerintah Belanda menyerahkan ke Inggris, bukan Perancis. Inggris pun ke Indonesia dan mengambil daerah Padang, Ambon, Aceh, dan membuat angkatan Batav ingin mengambil semua daerah bekas POC. Louis memimpin Batav menunjuk Daendels pada tahun 1808 sampai 1811, yaitu tugasnya mempertahankan Jawa, hapus feodalisme, membuat berbagai kebijakan. Kebijakan pertahanan yang pertama memperbanyak jumlah pasukan 18.000 orang pribumi, yang kedua membuat angkatan Legoin Mangkunegara, yang ketiga membangun jalan-jalan raya Anyar Penarukan, dan lain-lainnya. Dan pemerintahan yang pertama mengangkat bupati sebagai pegawai, yang kedua membagi Pulau Jawa menjadi 23 keresidenan, dan lain-lainnya. Kebijakan peradilan 3 peradilan, orang Eropa Timur asing pribumi, buat peraturan pemberantas korupsi. Kebijakan ekonomi, melakukan pajak, meningkatkan penanaman yang laku di pasar dunia. Rakyat wajib menyerahkan hasil pertanian, menjual tanah kepada swasta. Adanya kesalahan kebijakan, yaitu menjual kepada swasta yang hasilnya untuk diri sendiri, lalu dipecat. Jensen dipilih pada tahun 1806. Jensen terusir karena wilayahnya dikuasai Inggris. 26 Agustus 1811, Inggris Jensen meminta Legend Mangkunegara untuk memukul Inggris, tetapi tetap kalah. Pada 18 September 1811, Belanda dipaksa mendatangi perjanjian Tuntang. Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris dan orang Belanda dikerjakan perintah Inggris. Dan materi selanjutnya yaitu tentang masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Pada tanggal 18 September 1811, Raffles ditunjuk prinsipnya yaitu segala kerja rodi penyerahan wajib dihapus, pemungutan pajak dihapus, tanah milik pemerintah. Kebijakan politik pemerintah membagi Pulau Jawa jadi 18 keresidenan, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah. Kebijakan sosial ekonomi, menghapus penyerahan wajib, menghapus kerja rodi, menjual tanah ke swasta, memberlakukan sistem sewa tanah. Untuk sistem sewa tanah dengan ketentuan petani menyewa tanah meskipun pemilik tanah. Harga sewa sesuai kondisi tanah, menggunakan uang tunai. Adanya banyak kendala pada masa Raffles, kurangnya pengawasan, bupati lebih kuat dibanding asisten Inggris. Pemerintahan Raffles kurang memuaskan. Pada tahun 1815, Raffles diganti John Vendel. Namun tak lama
harus diserahkan kepada Belanda pada tahun 1816. Dan selanjutnya, materi kekuasaan Belanda di Indonesia dan tanam paksa di Indonesia. Pada 1829, Van den Bosch mengajukan usulan harus melakukan penanaman tanaman di jajahan yang laku di pasaran dunia dan kaum pribumi dijadikan kerja rodi tanam paksa. Ketentuannya, satu petani harus menyediakan 1-5 tanah miliknya, tanah yang digunakan bebas pajak. Hasil panen diserahkan ke pemerintah. Pekerjaan diawasi penguasa pribumi. Penguasa pribumi diberi bonus ketika semakin besar setoran maka semakin besar bonus. Penguasa pun memaksa pribumi untuk menanam, adanya bonus memicu penyelenggaraan terhadap luas tanah. Tanah 1-5 lebih digunakan. Sistem tanam paksa menimbulkan pro atau kontra. Pada tahun 1660 terbit 2 buku stiker kontrakten oleh Vincent Max Havelaar oleh Louis Dekker. Sejak itu sistem paksa mulai dihapus diganti sebagai ekonomi liberal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan perekonomian Indonesia dibuka kepada swasta untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Kebijakan pintu terbuka yaitu sistem tanam paksa dihapuskan, ekonomi diserahkan kepada swasta. Ditandai keluarnya Undang-Undang Agraria dan Gula. Pelaksanaan pintu terbuka, perkebunan tebu, perkebunan tembakau, dampaknya memberi keuntungan kepada swasta, hasil-hasil mengalir ke Belanda. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang politik etis. Program politik etis, edukasi sebagai pendidikan. Yang kedua, imigrasi sebagai saluran irigasi. Yang ketiga, imigrasi sebagai perataan penduduk. Dan penyimpangan politik etis, edukasi untuk tenaga kerja, irigasi untuk perkebunan, emigrasi untuk memenuhi tenaga kerja perkebunan, dan dampaknya membangun sarana aktivitas pertanian, pembangunan sarana dan transportasi. Cukup sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.